sudah telat waktunya, langsung kita mulai ya. Ya, waalaikumsalam Mbak Purwidi. Selamat malam. Semuanya bisa mendengar suara saya kan ya? Oke, karena waktunya sudah sedikit telat, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Seperti biasa, sebelum memulai kelas, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Teman-teman sudah download ini ya kan ya, modul untuk semester ini. Kita kan semester 3 ya, semester 3 kelas 11 sudahan ya, kelas 11 benar. Kemarin sudah saya sampaikan garis besar materi untuk di kelas 2 ini ya, kelas 2 ya Mbak ya, kelas 2 semester ketiga. Nah, nanti mungkin beberapa materi ada yang mengulang dari semester lalu, tapi ditambah banyak gitu. Kemarin UASnya juga sudah saya bahas. Kalau yang kemarin mungkin tidak mengikuti kelas, kayaknya ikut semua ya Mbak, yang bertiga ini kemarin ikut semua. Kalau mungkin yang tidak mengikuti kelas, bisa langsung putar videonya, di situ ada semua pembahasan UASnya, jadi bisa dipelajari lagi. Oh ya, kemarin ada yang message saya untuk minta PPT tentang tesis. Siapa ya Mbak? Mbak Ika bukan ya? Ya sudah. Kalau misalkan ada request tentang materi-materi yang kemarin, langsung chat saya aja ya Mbak. Misalkan saya pengen tambahan materinya untuk yang ini, atau tugas-tugas kemarin untuk yang bab ini gitu, langsung bilang aja. Kemarin udah ada yang minta juga tentang bab tensis, sudah saya kasih. Sebenarnya itu sudah ada di grup juga. Yang di grup itu ada di video juga ada. Nah, langsung saja kita masuk ke chapter 1 untuk semester 3. Ini nanti sebenarnya buku modul ini ada listening, speaking, reading, writing. Tapi mungkin keterbatasan ya, seperti modul yang sebelumnya kan ada juga beberapa yang listening, tapi karena kasetnya nggak ada, ya udah kita langsung pelajari yang speaking, reading, dan writing saja. Nah, ya, good evening Mbak Rofi. Nah, ini untuk activity pertama. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita coba mulai latihan dengan latihan speaking ya Mbak. Kalau yang kemarin kita lebih banyak ke teori. Nah, untuk semester ini mungkin kita lebih tambah ke speakingnya. Jadi yang kemarin kan kita ada beberapa kali dialog, nanti mungkin diperbanyak dialognya. Ya, selamat malam Mbak Mei. Ini ada dialog, silakan dipraktekkan, coba dibaca masing-masing di laptopnya atau di tabnya masing-masing. Do you often ask your friend discuss something at school? Kita artikan ya, saya artikan. Apakah kamu sering menanya teman-temanmu mendiskusikan sesuatu di kelas? Artinya gitu. What do you say when you express your idea? Apa yang kamu katakan ketika kamu
mengekspresikan atau menunjukkan idemu. Nah, jadi ini nanti kita baca dulu ini kira-kira bab ini mempelajari tentang ini, kayak gitu. Jadi kalau kita sudah baca beberapa pertanyaan-pertanyaan ini, kira-kira kita bisa menebak. Berarti kita akan mempelajari tentang itu. Nomor 3, what do you say when asking for someone's opinion? Apa yang kamu katakan ketika menanyakan pendapat seseorang? Opinion itu pendapat ya, opini. Someone's opinion, pendapat seseorang. How do you feel when you work well? Bagaimana yang kamu rasakan? How, bagaimana. Feel itu merasakan ya, yang kamu rasakan ketika when you work well, ketika kamu bekerja dengan bagus. Well ini artinya dengan bagus. Mungkin Mbak sering mendengar kata-kata dengan bagus, dengan begini, dengan begitu itu diakhiri dengan ly itu ya. Clearly, quickly, beautifully, dan lain sebagainya. Tapi untuk kata well ini special case. Jadi tidak perlu ditambah ly, dia sudah berarti dengan baik gitu. Arti dasarnya sebenarnya baik, tapi ketika ditaruh setelah verb. Work ini kan verb, dia akan secara otomatis menjadi keterangan cara. Work well dengan baik gitu. Jadi nggak cuma work well, bekerja baik, tapi bekerja dengan baik gitu. Lalu nomor 5, how do you feel when the service you get is not satisfying? Bagaimana yang kamu rasakan? Feel, rasakan ketika pelayanan, service ini pelayanan yang kamu dapatkan, you get, is not satisfying. Satisfying ini memuaskan. Mungkin ada beberapa yang belum tahu artinya, boleh dicatat. Kalau saya dulu itu Mbak, untuk mempercepat perbendaharaan kata, istilah bahasa Inggrisnya kan vocabulary ya. Sama kalau kita belajar bahasa Chinese kan ada pelajaran yang membahas kata ini artinya ini, kata ini dalam bahasa Cina ini, kata ini dalam bahasa Cina ini. Nah, bahasa Inggris kan juga seperti itu. Kalau saya dulu supaya mempercepat kosakata yang saya hafal, setiap ada kata sulit saya catat di note kecil. Nah, jadi kita punya note, terserah yang paling disuka mau di note atau di buku, khusus buat kata-kata baru Mbak. Jadi kalau setiap ada kata baru, entah 1 atau 2 doang, kita tulis di situ sekaligus artinya. Nah, kalau suatu saat ternyata kata-katanya misalnya keluar di ujian gitu ya, kita bisa langsung buka, jadi kata ini nih artinya ini. Mungkin buka kamus juga bisa sih. Tapi kalau yang sudah pernah ditulis dan pernah dibaca, pernah dihafal itu pasti merasanya beda. Jadi lebih cepat menghafalnya daripada setiap ada kata baru harus buka kamus gitu. Nah, mungkin udah ada yang mempraktekkan juga. Silakan yang lainnya dipraktekkan. Nah, satisfying ini artinya memuaskan. Nah, jadi kalau ada kata-kata baru ini, silakan ditulis di note-nya note yang paling disuka lah, yang sering-sering dibuka. Jadi sewaktu-waktu kata-kata itu bisa buat belajar, ini artinya ini ya, saya masih ingat nih, di note saya ada gitu. Kalau sudah pernah menulis itu pasti di memori itu beda Mbak, jadi lebih ingat gitu ya, kalau daripada cuma lihat kamus gitu. Oke, boleh dicoba dipraktekkan ya. Good evening Mbak Ratna, silakan langsung bergabung. Oke, saya ulangi lagi ya sedikit. Pertanyaan pertama tadi, do you often ask your friend discuss something at school? Gampang ya. What do you say when you express your idea? What do you say when asking for someone's opinion?
What do you feel when you work well? How do you feel when the service you get is not satisfying? Oke? Satisfying ini memuaskan. Nah, kita lanjutkan dulu. Ini ada percakapan. Jadi ini gambarnya ini ya, ada 3 orang, 1 cowok, 2 cewek. Di sini ada dialognya antara, ternyata yang orang-orang tadi itu namanya Niluh, Joko, sama Hani. Mereka sedang berdialog tentang English Club. Anggap saja ini sama kayak kelas kita ya, kelas bahasa Inggris, English Club. Ini klub bahasa Inggris. Niluh, Joko, and Hani are talking about quality improvement of their English Club. Now, they are in the classroom. Nah, di sini ada percakapan antara mereka bertiga, tapi ada beberapa bagian yang dikosongi. Kita harus mengisi mana tadi? Kita harus mengisi, tapi tidak ada kata-katanya. Berarti kita karang sendiri. Ada nggak ya, Mbak? Sepertinya nggak ada. Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi bisa ditebak ya. Pernahkah kamu bertanya kepada temanmu mendiskusikan sesuatu di kelas? Apa yang kamu katakan ketika mengekspresikan idemu? Apa yang kamu katakan ketika bertanya tentang opini seseorang? Apa yang kamu rasakan ketika kamu bekerja dengan baik? Bagaimana yang kamu rasakan ketika pelayanan yang kamu dapat tidak memuaskan? Dari beberapa pertanyaan ini bisa disimpulkan bahwa yang akan kita bahas adalah tentang menyampaikan opini atau ide. Nah, jadi di bagian pertama ini nanti kita akan membahas bagaimana menyampaikan ide atau pendapat, express idea or opinion. Gampang ya, ini materi yang gampang sekali. Nah, tadi ada dialog, coba kita isi kata-kata kosongnya. Pertama, our headmaster wanted us to improve and increase the quality of our English club. Bla 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 bla, Joko. Nah, kira-kira kalau dalam dialog seperti ini yang cocok apa ya? Any idea? What do you think? Kalau misalkan ada kata-kata yang sulit dan belum saya artikan, langsung bilang ya Mbak, biar. Our headmaster, kepala sekolah kita, wanted us to improve, menginginkan kita untuk mengembangkan, and increase, dan meningkatkan the quality of our English club, kualitas English club kita. Bagaimana menurutmu, Joko? Nah, itu kan pakai istilah what do you think? Nah, jadi cara mengekspresikannya gini. Oh ya, silakan Mbak Mei. Gak apa-apa, Mbak. What do you think, Joko? Bagaimana menurutmu, Joko? Lalu si Joko menjawab, well, I think so. We should be able to do that. Baiklah, saya juga berpikir seperti itu. Kita harus bisa
melaksanakannya. That-nya ini kembali ke improve and increase the quality ini. Jadi Niluhnya bertanya, bagaimana pendapatmu Joko? Jokonya menjawab, ya saya pikir kita memang harus meningkatkan kualitasnya itu. Lalu Nilu bertanya lagi, so what should we do? I think that I think that blah 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 our syllabus. It must be more relevant to English. Nah, ini kata-kata yang cocok mungkin bisa seperti ini. Aduh, terlalu kecil ya saya nulisnya. I think that we should review. Saya berpikir bahwa kita harus mereview atau meneliti lagi silabus kita. Silabusnya itu harus lebih relevan dengan bahasa Inggris, gitu maksudnya. Idenya Joko seperti itu. Lalu ada Hani, orang yang ketiga, menjawab, that's a great idea. Itu ide yang bagus. But don't forget, tapi jangan lupa, I think bla 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 bla, we should also know the students' need. Because we handle different levels and quizzes. Saya pikir kita harus tahu apa yang siswa-siswa butuhkan. Needs ini butuhkan ya. Because we handle, karena kita menghandle different levels and quizzes. Level yang berbeda-beda dan tujuan atau harapan mereka beda-beda. Nah, kira-kira kata-kata yang cocok apa ya? That's a great idea. Harusnya ini ada di CD rekamannya, tapi karena kita nggak punya, jadi kita isi sendiri saja. That's a great idea, itu ide yang bagus, tapi jangan lupa I think the syllabus, there is something to do. I think there is another thing to do. Jadi ini, that's a great idea, itu ide bagus, tapi jangan lupa, but don't forget, I think there is another thingnya salah. There is another thing to do. Jadi ada hal lain yang perlu kita lakukan juga, kata Hani gitu. Lalu ditambah dengan keterangan kita should also, juga harus know, mengetahui kebutuhan siswa-siswa karena kita menghandle level dan harapan yang berbeda-beda. Oke. Sampai sini bisa dimengerti. Kalau misalkan ada kata-kata yang sulit dan belum saya tulis artinya kayak gini kan, saya anggap oh ini artinya mudah-mudah semua, jadi nggak saya tulis. Kalau mungkin ada yang merasa belum mengerti artinya, langsung ditanyakan ya. Jadi ini tadi ceritanya tentang orang di atas. Tadi ada gambar ya, yang belum masuk, saya tunjukkan. Ini ada gambar 3 orang, 2 cewek, yang Joko, mungkin ini Niluh, ini Hani. Oke, lalu mereka sedang mendiskusikan tentang English Club di sekolah mereka. Sudah sampai situ, lalu Hani berpendapat seperti itu. Niluh berbicara lagi, yes, I know that, thank you, and then do we need new instructors here?
Yes, I know that. Saya tahu itu. Thank you, terima kasih. And then, do we need new instructors here? Lalu, apakah kita butuh instruktur baru di sini? Instruktur itu tutor ya. Bisa dibilang tutor. Oke, gampang ya, nggak usah saya tulis. Instructors here. Tutor baru nggak di sini gitu ya, istilahnya gitu. Lalu Joko menjawab, bla bla bla, it's not necessary. Why don't you ask the qualified ones among us? Or are you still doubtful about us? Nah, ini mungkin ada beberapa kata-kata baru ya. Ini kita isi dulu. Ini si Joko pastinya menjawab, I think it's not necessary. Not necessary, tidak penting. Not necessary ini penting. I think it's not necessary. Kata Joko, saya rasa itu nggak penting deh. Why don't you ask the qualified ones among us? Kenapa kamu tidak bertanya atau meminta the qualified ones yang memenuhi syarat. Qualified itu kualifikasi ya, berarti memenuhi syarat di antara kita, among us, di antara kita. Or are you still doubtful about us? Atau apakah kamu masih ragu? Doubt ini kan ragu, ini tambah full jadi benar-benar ragu. Apakah kamu masih benar-benar ragu dengan kita? Lalu Niluh jawab, oh of course not. Tentu tidak. I believe that we are still able to show our quality and capability. Saya percaya, believe. Mungkin kata-katanya saya taruh sini ya. Berapa yang sulit? Kenapa lemot ya? Oh, nggak bisa ditulisnya sebelah situ. Necessary, penting. Qualified, memenuhi kelas. Job, ragu. Nah, ini saya tulis beberapa kata-kata yang mungkin beberapa belum tahu. Kita lanjutkan. I believe that we are still able to show our quality and capability. Capability itu kemampuan ya. Kalau quality kan kualitas. Gampang ya. Capability itu kemampuan. In fact, faktanya, from time to time, dari waktu ke waktu, many people from different levels, banyak orang dari level yang berbeda want to learn English here. Ingin belajar bahasa Inggris ke sini. It means that they are satisfied. Artinya mereka puas. Tadi kan di atas ada not satisfying ya. Memuaskan, ini satisfied. Jadi puas. Are you going to accept children to study here? Apa kamu berencana, going to ini sama kayak will, apa kamu akan berencana, apa kamu akan menerima, accept, menerima ya. Ini rasanya sudah akrab sekali ya kata-katanya kalau accept. Kan dulu kita belajar how to accept invitation or how to refuse invitation ya. Accept, menerima, children to study here, anak-anak untuk belajar di sini. Niluh bilang, why not? As long as we are still trust
and able to handle them will open new classes. Selama as long as selama as long as selama as long as we are still trust, kita masih dipercaya dan able bisa untuk handle mereka, kita akan membuka kelas baru. So, should we recruit new instructors? Jadi, haruskah kita merekrut tutor baru? I myself heard statement from some customers that saya sendiri mendengar statement dari beberapa consumer kita bahwa they are satisfying. Ini saya isi dulu. They are satisfied with our teaching methods. Alright, Jokonya menjawab alright. If so we need new ones. Jadi kita butuh yang baru dong. I have no objection. Saya tidak punya ide. How about you, Hani? Nuhnya tanya Hani. Well, I will support him. Ini kita isi dulu. Lalu Lilhem jawab, thank you all. So we can conclude that firstly, jadi kita bisa menyimpulkan, conclude. That firstly, the syllabus should be analyzed. Silabusnya harus dianalisis and improved needed, dan dikembangkan jika perlu. Yang kedua, kita akan merekrut tutor baru untuk menghandle kelas anak-anak. Nah, jadi kayak gitu. Dialognya adalah seperti itu. Mungkin ada beberapa kata-kata yang sulit, silahkan dicatat kalau belum mengerti. Oke. Nah, tadi saya sudah baca, sudah saya artikan. Ini adalah tentang mengekspresikan ide dan saran tentang bagaimana kamu nanya saran ke temannya, lalu yang temannya memberi saran, menjawab, menerima, menolak, dan lain sebagainya. Ini kan ada 3 orang ya. Coba kita praktek dialog lagi. Nah, karena tadi saya sudah membaca, sekarang gantian mbak-mbak yang membaca. Kita praktek dialog lagi. Kalau misalkan masih ada kata-kata yang sulit, silakan langsung ditanyakan ya. Nah, siapa yang mau volunteer untuk membaca dialognya, atau mau saya tunjuk? Oke, Mbak Purwidi. Ini mungkin nanti ya udah bacanya gantian ya, berarti bertiga. 3 orang, Mbak Purwidi sebagai Niluh. Yang lainnya ada yang mau mengajukan diri? Ada yang mau volunteer lagi, mengajukan diri untuk membaca, atau saya tunjuk? Mbak Rofi, coba saya tunjuk, bisa nggak? Bisa connect nggak ya?
Sip, oke, Mbak Rofi sama Mbak Purwidi. Berarti Purwidi. Ya, Mbak Pur sudah bisa mendengar? Ya, Waalaikumsalam, Mbak. Ya, halo. Ya, saya dengar. Teman-teman enggak? Oh, sudah dengar, Mbak. Yang lain sudah dengar. Oke. Mbak Rofi, belum connect ya? Bisa nggak, Mbak? Bisa connect nggak, Mbak? Kok nggak bisa ya? Suara berisik nih. Coba Mbak Kristina. Coba saya tunjuk ya. Mbak Kristina bisa nggak? Kenapa cuma Mbak Pur saja yang bisa? Yang lainnya masih connecting. Bisa diterima nggak request saya? Bentar ya, Mbak Pur. Kok yang lainnya? Oh, Mbak Kristina bisa dengar suara saya? Halo, halo. Kok suaranya berisik ini apa ya? Ada suara motor. Mbak Rofi rupanya nggak bisa. Mbak Kristina? Mbak Kristina bisa connect? Itu mikrofonnya sudah connect? Bisa dicoba nggak? Halo? Mbak Kris? Oh, Mbak Kristina lagi dipanggil majikan. Oke, kalau gitu. Iya. Oke, kalau gitu Mbak Purwidi sama saya dulu aja ya. Nanti yang lainnya bagian selanjutnya. Mbak Pur bisa dengar suaranya? Halo? Oh iya, oh iya. Silakan Mbak Pur, gantian sama saya. Mbak Mei mau? Bentar ya Mbak Mei. Ya, silakan Mbak Purwidi baca yang niluh. Iya, halo Mbak Pur. Teman-teman bisa dengar suaranya Mbak Pur kan ya? Iya bisa. Udah, silakan dibaca dulu Mbak Pur. Ya ini suaranya agak agak berisik ya. Aduh, duh, 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 duh. Ya udah, coba saya coba yang lain ya. Nah, ini bisa. Iya berisik sekali. Mbak Mi? Oke. Iya bisa. Yang lainnya bisa dengar? Oke, silakan Mbak Mi dibaca dulu. Mbak Pur maaf ya, nanti dulu bagian kedua saja. Halaman berapa ini? Sebentar. Halaman 2 Mbak. Mbak Mei niluh saja ya. Oke, dibaca gantian sama saya. Silakan. Ya, silakan. Lalu, what do you think? Oh, what do you think? What do you think, Choco? Oke, saya ganti ya. Iya,
Ya, jangan ragu-ragu Mbak, dibaca aja sebisanya ya. Oke, saya ganti saya dulu. Well, I think so. We should be able to do that. Ya, Mbak. Mhm. Mhm. I think that we should review our syllabus. It must be more relevant to English. Ini Hani, saya baca lagi. That's a great idea. But don't forget, I think there's another things to do. We should also know the students' need because we handle different levels and we Niluh lagi, silakan. Hmm. Here, itu bacanya here ya Mbak. Here. Oke. Okay. Ah. Oke. Okay. Sip. Ah. I think it's not necessary. Why don't you ask the qualified one among us? Or are you still doubtful about us? Ngiluh lagi? Capability. Satisfied. Satisfied. Bisa? Oke. Okay. Oke. Okay. Iya. Saya dengar mungkin itu yang di belakang Mbak lagi ngobrol ya. Oke. Okay. Sudah sampai sini saja. Ganti yang lain. Makasih ya Mbak Mei. Tadi siapa yang pengen membaca? Coba saya ke Mbak Purwedi lagi. Nah, ini bisa kayaknya. Mbak Pur? Halo? Ya, oke. Silakan dilanjutkan. Ya, dua-duanya ya langsung. Hani sampai Niluh ini baca semua ya. Iya, silakan Mbak mulai dari Hani yang lanjutannya Mbak Mei tadi. Iya, silakan. Mhm. Mhm. Satisfied. Mhm. 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 Oke. Oke, sip. Pronunciation-nya udah bagus. Tinggal sering-sering praktek biar lebih bagus lagi. Oke, terima kasih Mbak Pur. Oke. Mbak Christina, ada yang mau disampaikan kenapa tadi? Ya, sudah lumayan pronunciation-nya, tinggal banyak-banyak praktek Mbak, jadi biar terbiasa. Oh, kalau banyak-banyak praktek tuh
terbiasa. Jadi oh, kalau ada accept ini bacanya accept, ada kata-kata seperti ini bacanya satisfied gitu. Jadi udah nggak bingung lagi kalau ada baca percakapan seperti ini gitu ya. Nah, makanya banyak-banyak praktek aja, oke? Untuk dialog ini sudah bisa dipahami semua ya? Artinya boleh dicatat, diingat-ingat. Necessary itu penting, qualified memenuhi kok memenuhi kelas sih Inggrisnya? Memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Tadi sedang ngantuk mungkin mbak. Doubt, ragu. Capability, kemampuan. As long as, selama. Conclude, menyimpulkan. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, selamat malam ya yang baru datang. Ini ada dialog lagi ternyata. Sebentar, kita lihat di bawahnya apakah ada. Ini complete the text lagi. Ada 10. Ini cuma ada 5. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Rofi, silakan. Iya, nggak apa-apa Mbak, silakan. Oke. Yang kedua tadi dialog juga dan kita tidak tahu isinya ya. Oke. Coba kita baca lagi. Ini ada. Oh, ini orangnya beda-beda. Satu dialog cuma 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang. Nah, mana Mbak? Gak ada tuh. Gak ada tuh. Yang lainnya dengar suara berisik juga kah? Di saya nggak ada Mbak. Coba Mbak Ratna log out dulu ya. Mungkin jaringannya. Hah? Masa? Kok serem? Iya tah? Mbak Mei juga dengar? Loh, Mbak Tiang nggak tuh? Masa? Oh, sebentar ya kalau gitu saya coba saya ngelog out ya. Mana ini? Sebentar ya, saya log out dulu.
Kan Mbak Tininya nggak saya buka, kok bisa? Hah, sudah? Masih ada yang mendengar sesuatu yang aneh. Kita lanjutkan lagi ya. Ya, halo Mbak. Oke, untuk dialog yang ini nanti dibaca sendiri ya. Mungkin ada beberapa kata-kata yang sulit. Coba saya artikan. Poetry. Ini ada poetry. Artinya, here is my poetry. Puisi. Violence. Kekerasan. Violence on the TV should be censored. Neneknya sudah hilang. Serius Mbak, tadi ada nenek-nenek, saya kok nggak dengar. Oke, ada lagi kata-kata yang sulit. I think it depends on the purpose. Depend tergantung. Depend on the purpose. Purpose tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Mungkin ada beberapa yang tahu. Tujuan. Nah, di sini ada kata-kata poetry. Here is my poetry. Lalu ini ada violence on TV should be censored. What do you think? Ini sebagian besar titik-titiknya ini berisi I think, what do you think, I think so, dan lain sebagainya. Karena tadi kita adalah sedang membahas how to express idea or how to express opinion. Jadi bagaimana mengungkapkan ide. Itu diawalinya dengan kata I think, saya pikir, saya rasa, saya kira, gitu. Lalu ketika menanyakan ke seseorang, what do you think? Bagaimana menurutmu? What's your opinion? Apa pendapatmu? Seperti itu. Ini ya kata-katanya yang susah. Purpose atau tujuan. The publication of tragedy in Jatinegara or Jakarta will be able to stop the bad behavior. Ini artinya kebiasaan. The victims kejahatan injury will increase if the violence is not made known. Okay? Ini ada sebuah paragraf, tapi ada yang kosong juga. Oh, iya apa-apa Mbak Tini. Lah, kok bisa kedengeran ya? Oke, kita langsung ke kata-kata ini. Nah, ini kita belajar bagaimana mempronoun atau melafalkan dua kata yang kelihatannya sama tapi cara melafalkannya beda. Jadi ini tahu artinya beda karena cara melafalkannya beda. Oke, ini ada 5 kata.
Sebenarnya ada 10, tapi masing-masing hampir sama. Nah, ini mirip-mirip ya. Coba kita baca. Yang pertama, sweat. Sweat. Ini bacanya sweat. Kalau yang kedua, itu sweet. Tahu artinya? Saya artikan sekalian di sini. Kalau sweat ini artinya air atau keringat. Keringat. Kalau yang sweet ini manis ya, gampang kan? Yang nomor 2, hectare. 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 Yang kedua, nectar. Nectar. Ini seperti ada A-nya. Kalau ini enggak, pakai E. Nectar. Nectar ini ininya bunga madu yang menghasilkan madu itu ya, Mbak ya? Yang menghasilkan madu. Nectar. Lalu yang ini hectare. Hectare. Oke? Bisa cara membedakannya? Yang ketiga ini hive. Hive ini artinya sarang. Hive ini artinya sarang. Yang kedua, hip. Kalau hip ini artinya pangkal atau ujung. Pangkal lah, pangkal. Lalu ada cane. Cane. Ini artinya tonggak tonggak atau tongkat panjang gitu ya, tonggak. Yang crane artinya derek. Yang sudah gampang tidak saya artikan. Foot ini kan makanan, kalau foot itu kaki. Gampangan ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam Mbak Lia. Gak apa-apa Mbak, silakan langsung bergabung. Oke, coba kita ulangi lagi baca ya. Yang pertama ini beda. Satu, yang atas ini artinya keringat, itu bacanya sweat. Yang bawahnya sweet, artinya manis. Tahu kan ya kalau sweet. Lalu yang kedua hectare. Hectare satuan untuk sawah ya, pasti tahu. Lalu yang kedua nectar. Nectar. Kemudian sarang, ini bacanya hive. Kalau pangkal, hip. Hip. Tonggak ini cane. Derek, crane. Kalau makanan ini food. Kalau kaki foot. Oke? Ada yang mau membacakan? Saya tunjuk ya. Coba Mbak Arofi. Bisa nggak ya? Hectare. Oh, ini satuan itu Mbak.
satuan luas itu loh. Hektar. Hektar. Siapa yang mau membaca? Ini Mbak Rofi, saya ini kok nggak bisa diterima ya? Apa jaringannya di sana susah ya? Coba saya yang lain. Mbak Syifa ya, Mbak Ciput Asyifa. Iya Mbak Rofi, dari tadi saya calling nggak bisa. Tuh nggak bisa. Coba lagi. Coba lagi Mbak Rofi. Coba diterima dulu. Panggilan saya diterima dulu. Bisa connect kah? Susah nih. Iya. Mungkin sinyalnya di situ lagi merah kali ya, Mbak. Soalnya di tempat saya hijau-hijau saja. Oh ya sudah. Kalau gitu kita baca bareng-bareng dulu ya. Mbak Tia, saya coba Mbak Tia deh. Ini susah sekali ini. Mbak Tia, saya coba Mbak Tia. Kenapa muter semua? Sebentar, ini siapa yang bisa menerima panggilan saya? Mbak Tia apa Mbak? Bisa diterima Mbak? Atau loadingnya lama ya? Saya sudah request sih. Ya punya Mbak Rofi nggak bisa ya Mbak? Apa ya Mbak? Lemot. Mbak Tia bisa. Oh, Mbak Tia nggak bisa ternyata. Oh, kayaknya nggak bisa deh. Mungkin jaringannya beda-beda ya. Ada yang agak lemot jadi tidak bisa menerima panggilan. Oke, kita baca dulu sama-sama. Kita baca aja. Yang pertama, sweat. Bedanya dengan ini sweet. Ini kan E dan A, ini EE. Pasti beda lah ya bacanya, yang ini sweat, yang ini sweet. Lalu ini hektar. Yang ini nectar. Ini lebih ke E. Kalau ini pakai A-nya. Hektar, nectar. Lalu yang ini hive. Ini harusnya kalau di tengah dibacanya AI. Hive. Karena bahasa Inggrisnya kan I juga ya. I itu kan pelafalannya AI. Jadi dibacanya hive. Kemudian yang ini cukup hip. Yang nomor 4, cane. Yang bedanya dengan ini crane. Ini ada i-nya, crane. Kalau ini cane. Crane. Yang ini foot pakai D, yang ini pakai D, foot. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Nah, ini pernyataan ini sama kayak pertanyaan yang di atas tadi ya, yang kita baca bersama-sama. Ini adalah untuk menanyakan opini atau ide. Oh, ini ada percakapan lagi. Saya bacakan dulu, mungkin nanti bisa gantian lagi. Ada Rudy. Dear friends, now I have a serious problem, but I have not found the solution yet. I'm confused. Can you help me? Teman-teman, dear friends, sekarang saya sedang menghadapi saya punya masalah serius problem, but I have not found the solution yet. Tapi saya belum menemukan solusinya. I'm confused. Saya bingung. Can you help me? Lalu Nina menjawab,
Tell us what it is. Ceritakan kami apa itu, gitu ya. Lalu Rudy menjawab, yeah, next month I must stop my studies because my father retired 3 months ago, so he can't pay my school fees. Ya, bulan depan, next month, I must stop my studies. Saya harus berhenti belajar. My studies di sini belajar maksudnya sekolah. Because my father retired 3 months ago. Karena ayah saya retired ini pensiun 3 months ago, 3 bulan yang lalu. So he cannot pay my school fees. Jadi dia tidak bisa membayar biaya sekolah saya. Fees ini biaya ya. Retired, pensiun, fee, biaya. Lydia, take it easy. It's not a serious problem. Santai saja, take it easy. Itu bukan problem yang serius, masalah yang serius. What? How can I solve the problem? Bagaimana saya bisa solve, menyelesaikan? Okay. Solve, menyelesaikan. Tulisannya salah. Okay, I reckon you ask for a letter. Reckon you ask for a letter from the authority telling that your family can't afford the school fees. I reckon ini saya merekomendasikan seperti itu ya, atau berpendapat. Ask for a letter, meminta surat from the authority telling that, dari yang bersangkutan untuk menerangkan bahwa keluargamu tidak bisa memberi, afford ini memberi, maksudnya membayar itu beri atau afford the school fees, biaya sekolah. Then you submit the letter to your school or to the parents' representative. Kemudian kamu kumpulkan suratnya ke sekolahmu atau perwakilan orang tua. Nina menjawab lagi, in my opinion, you can also request scholarship. I think you are the best. Menurut pendapat saya, in my opinion, jadi kalau mengungkapkan pendapat itu seperti ini ya, in my opinion, I have an idea, kayak gitu. You can also request scholarship. Kamu juga bisa meminta beasiswa. I think you are the best. Saya pikir kamu yang terbaik. Lalu Rudy menjawab, Thanks a lot for suggestion. I'll try to do that. Terima kasih atas semua sarannya. Suggestion itu saran ya. Suggestion. I'll try to do that. Saya akan mencoba untuk melakukannya. Good luck. Oke, jadi ini kata-katanya. Boleh ditulis? Boleh dicatat. Jadi untuk mengungkapkan sebuah pendapat, menanyakan pendapat ini ya,
I have a serious problem. Can you help me? In my opinion, I have an idea. Seperti itu. Oke, kita coba berdialog lagi. Kira-kira bisa nggak ya jaringannya? Coba saya tunjuk Mbak Tia sama Mbak Ratna. Bisa nggak ya? Kalau nggak bisa, kita baca saja. Bisa nggak, Mbak? Bisa menerima panggilan? Nggak bisa. Kayak nggak bisa ini. Tuh. Oke. Tuh nggak bisa. Nggak bisa. Untuk nomor 2 ini dialog lebih gampang. Ini kata-katanya lebih gampang. Nanti dibaca-baca lagi. Latihan membaca. Nah, ini langsung saja ya kita bahas yang ini. Karena kita tadi membahas tentang idea atau opinion, jadi ini adalah cara-cara bagaimana mengungkapkan asking for opinion, meminta pendapat. Giving opinion, memberi pendapat. Kemudian expressing satisfaction, mengungkapkan kepuasan. Dari atas ke bawah, yang paling atas ini adalah yang lebih formal. Ini ada tulisannya more formal. Kemudian semakin ke bawah semakin tidak formal atau bahasa biasa ya, keseharian. Ini juga more formal, less formal. Coba kita baca. What do you think of? Nah, ini yang paling formal. Kemudian what are your views? What is your opinion? Is it right what I've done? How about? Seperti itu. Kemudian kalau memberi pendapat, jawabannya adalah I'm convinced that. I'm convinced that. Saya percaya bahwa. Convince ini percaya. I reckon. Convince ya. Convince itu. Saya tulis saja. I reckon ini saya berpendapat. I consider. Cara membacanya ya. Consider. Saya pikir atau saya pertimbangkan. According to the expert, sesuai dengan yang paling expert saya. Lalu in my opinion, I think, saya pikir, menurut pendapat saya, in my opinion. Nah, kemudian ini tadi sudah menanya pendapat, yang ini memberi pendapat. Kemudian ada mengungkapkan kepuasan. Kata-katanya tetap sama. I'm satisfied with, saya puas dengan. I'm satisfied at, saya puas pada. I'm glad with what you have done. Saya senang dengan apa yang kamu lakukan. It's really satisfying. Ini sangat memuaskan. Everything was satisfying. Semuanya sangat memuaskan. Oke? Oh ya, untuk malam hari ini
kita belajarnya cuma 80 menit dulu ya mbak, instruksi dari adminnya cuma 2 jam pertemuan, jadi mungkin kayaknya harusnya kurang sih ya, kurang lama ya, nanggung gitu ya. Mungkin nanti saya bicarakan ke adminnya supaya ya jamnya seperti normal kayak semester kemarin ya. Kalau cuma 2 jam pertemuan kan rasanya nanggung gitu ya. Jadi nanti kasihan juga yang datangnya telat. Iya Mbak Ratna, jadi yang datangnya telat kan baru sebentar udah selesai ya. Nanti coba saya konfirmasikan dulu, mungkin minggu depan kita pakai jam normal. Semoga untuk malam hari ini karena instruksinya dari admin seperti itu cuma 2 jam pertemuan, jadi terpaksa kita akhiri dulu. Oke, hari ini pelajaran tentang giving opinion sama asking opinion, expressing satisfaction masih gampang sekali ya. Tadi kita sudah belajar pronunciation, bagaimana membaca, lalu arti-arti katanya silakan diingat-ingat, ditulis di catatannya masing-masing. Minggu depan kita lanjutkan lagi tentang bab ini. Sekian dulu, karena tadi kita awali dengan berdoa, sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, dan mungkin kalau merasa waktunya kurang, nanti minggu depan saya konfirmasikan lagi supaya pakai waktu yang normal-normal saja seperti biasa. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat, semoga pekerjaannya besok lancar. Selamat bekerja kembali. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good night Mbak Retna.